Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Sujimat. Salam hormat saudara Jumat Wage. Jangan lupa biasakan beramal, berbagi dan sering dibohongi. Apa ini? Jangan takut melarat, sudah saya buktikan. Ternyata apapun yang saya inginkan ternyata terkabul. Rumah, mobil, apalagi, wis, bojo limo lah, atau apapun lah. Itu kan sifatnya duniawi saja gitu. Lah, wirid ini kan untuk kecerdasan spiritual gitu. Supaya Anda ya memiliki kecerdasan spiritual. Nah, kalau Anda hidup sekedar hidup untuk katakanlah harta, tahta, wanita saja di dunia ini, ya apa bedanya dengan komunis gitu loh, tidak memiliki Tuhan ya. Komunis itu orang yang paling katakanlah paling toleran ya, paling bagus ya. Saya punya bos dulu ya di Lumajang, itu komunis ya, langsung dari Cina sana gitu. Itu toleransi sekali gitu loh ya. Ketika mereka katakanlah waktunya sholat Jumat itu ya, mobil itu dienggok nang masjid wis. Sholat dulu ya. Sholat dulu Pak Lutfi ya. Orang Cina itu, komunis dia. Loh kaya. Ya. Tapi ketenangan batin, ketenangan jiwa, layaknya manusia hidup di dunia itu tidak dia dapatkan. Ya. Dia akan diperbudak oleh dunianya. Nah, seolah-olah dunia ini hanya soal harta, Anda punya mobil hanya soal itu saja gitu ya. Ya tidak seperti itu ya. Di dalam dunia ini ya, teman-teman Jumat Wage itu harus imbang, harus balance ya. Yo kekayaan, yo ibadah. Wirid itu salah satu bagian dari ibadah, bagian daripada mengingat Tuhan ya. Nah, ini membantu Anda untuk bisa konsentrasi, untuk bisa Anda ini bisa tenang gitu loh ya. Tenang ketika menghadapi masalah. Orang katakanlah terbiasa wirid, itu pasti tenang ketika dihadapkan pada sebuah masalah. Pasti akan mudah untuk mengendalikan emosi ketika kena masalah. Orang terbiasa wirid. Loh, wirid itu berat loh teman-teman. Ketoke mek maca gitu loh ya. Ketoke mek maca, katakanlah Anda baca subhanallah atau Allah ya 100 kali 1000 kali ketoke enak. Coba lakonono. Nah, wirid ini juga salah satu bagian dari meditasi ya. Loh iya, wirid itu juga meditasi loh ya. Menenangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, sambung rasa dengan Sang Maha Kuasa. Loh kalau kita ini urip di dunia terus tidak sambung rasa dengan sing gawe urip, lah wis. Ya tunggu kehancurannya. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah demi masalah. Kena masalah munting ndak karu-karuan. Ya, jadi seperti Pancasila itu loh teman-teman ya. Sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi akses ketuhanan harus Anda lakukan. Ya, salah satunya adalah dengan wirid. Salah satunya dengan meditasi menyebut nama Tuhan, itu juga wirid gitu ya. Ya, ketika kita wirid itu kita membaca ya satu ayat atau satu kalimat yang memuji nama Tuhan. Nah, itu titik fokusnya meditasi itu ada di bacaan itu. Dibaca secara terus-menerus, dibaca secara berulang-ulang. Maka Anda akan memiliki ketenangan batin, ketenangan jiwa, itu pasti ya. Secara fisik kita melatih untuk menenangkan diri. Secara fisik kita melatih menenangkan batin. Secara fisik kita melatih menenangkan jiwa. Itu dampak dari ketika kita wirid. Belum lagi dampak kegaiban. Ya, itu pasti juga muncul. Berupa keramat. Keramat itu pasti muncul. Orang ahli zikir, ahli wirid, keramatnya pasti muncul. Beda dengan orang ahli tidak tahu wirid itu. Beda. Loh ya.
Paham ya, teman-teman Jemaat Wage. Jadi spiritual itu butuh kita gitu ya. Bukan kita ini hanya duniawi saja lah. Kalau saya katakanlah channel ini hanya untuk khusus duniawi saja, saya bahas manajemen saja gitu ya. Ya, nyatanya kan tidak ya. Yo manajemen, yo akhirat gitu loh ya. Manajemen dunia juga manajemen akhirat. Ya, manajemen pikiran juga manajemen perasaan gitu loh ya. Manajemen batin gitu ya. Supaya apa? Supaya urip itu seimbang. Lah kita sendiri manusia. Ya, kita sendiri manusia itu loh ada 2 dimensi. Dimensi pikiran, dimensi batin. Dimensi pikiran mbok cukupi aku sampean tuku mobil. Ya, tuku apa meneh? Tuku traktor. Tuku bego. Tuku wedhus, ya, tuku apa meneh? Celeng misalnya. Itu kan dimensi-dimensi pikiran, dimensi-dimensi ke nafsu, dimensi logika, dimensi kesenangan. Tapi dimensi batin. Lah ndak mau turuti, gersang. Akhirnya apa tadi komunis gersang. Ya. Komunis itu kan ateis ya, ndak mengakui adanya ke Tuhan. Ya, tapi sebenarnya kalau pada prakteknya dia itu yakin Tuhan itu ada. Ya. Tapi karena dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, emosinya. Ya ujung-ujungnya nanti kayak Fir'aun. Ya, mau Anda kayak Fir'aun, terkenal gitu ya. Atau kayak Korun ya. Nah, cerita harta karun ya, mati tenggelam dengan kekayaannya gitu. Tidak punya iman. Ya. Jadi saya harapkan teman-teman Jemaat Wage tidak seperti itu ya. Anda harus memiliki strategi ya, menyeimbangkan antara dimensi pikiran juga dimensi batin. Yo kerja, yo pikir, yo mikir, yo zikir. Itu yang harus Anda terapkan di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin jaya, tidak hanya di dunia ya. Dunia ini hanya sarana teman-teman ya. Leluhur kita itu punya filosofi ya. Di dunia ini kita hanya mampir ngombe. Kita hanya mampir ngombe. Anda punya mobil, punya rumah, punya apa meneh? Punya truk, punya sepur, punya pesawat, itu hanya sebatas mampir ngombe. Hanya sebatas alat Anda untuk menuju Tuhan. Lah, Anda hanya bawa alat saja, mobilmu mbok gowo, terus apa meneh? Traktormu mbok gowo, ATM-mu mbok gowo. Dan arti ini ya, tanpa adanya spiritual yang Anda bawa. Ya, amal perbuatan itu tidak hanya sedekah ya. Sedekah itu muamalah amal makhluk kepada sesama. Muamalah amal holik ini loh yang paling penting. Ya. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.